ini cara cepatnya dan nggak nyampe 10 detik mengerjakannya. Wah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Hari ini Irwan Guruku hadir kembali untuk membahas bocoran prediksi soal-soal UTBK, khususnya mata pelajaran fisika. Materi hari ini adalah hukum Newton. Hari ini kita akan membahas soal-soal dengan dua cara. Ada cara yang panjang dengan konsep sebenarnya dan ada cara mudahnya dengan cara yang cepat. Rasakan kemudahan fisika, tonton sampai habis, check it out. Baiklah sahabat semua, kita mulai dari soal nomor 1. Saya bacakan soalnya. Dua buah balok A dan balok B terhubung melalui seutas tali ringan dan ditempatkan pada suatu bidang miring kasar yang sudut kemiringannya dapat diatur. Massa balok A dan balok B masing-masing adalah MA sama dengan 0,1 kg dan MB sama dengan 0,2 kg. Koefisien gesek statik antara balok A dan balok B dengan permukaan bidang miring masing-masing adalah mu S A sama dengan 0,6 dan mu SB sama dengan 0,4. Sudut kemiringan minimum bidang miring ketika sistem tepat akan bergerak turun adalah, yang ditanya di soal nomor 1 ini adalah berapakah sudut kemiringan theta ini? Atau di opsinya tangen theta ya. Nah, kita kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama, cara konsep sebenarnya, dan cara yang kedua, cara mudahnya, cara yang cukup cepatnya ya. Baik, langsung saja untuk menyelesaikan soal ini. Dengan cara pertama, kita proyeksikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Ada dua benda di sini, benda A dan benda B. Kita proyeksikan gaya di benda B. Ada gaya apa saja? Yang pertama kita lihat ada gaya ke bawah yang nilainya, kalau kalian sudah belajar tentang hukum Newton, dinamika ya, maka MB dikali G dikali dengan sin theta. Oke. Lalu ada gaya apa lagi? Tadi katanya ada gesekan. Berarti antara bidang miring ini dengan benda B ada gaya gesek. Kita kasih di sini gaya gesek. Arahnya berlawanan dengan gerak benda ya. Berarti di sini ada gaya gesek benda B. Lalu karena di sini ada tali, berarti ada tegangan tali di tali. Kita kasih lambang dengan T. Dan di A lagi, karena A ini punya massa, berarti punya berat ya. Berarti ada gaya beratnya yang ke bawah terhadap bidang miring ini. Kalau B tadi MBG sin theta, maka kalau A M A G sin theta. Dan benda A terhadap bidang miring kan ada gesekan tuh. Berarti ada gaya gesek, arahnya berlawanan nih ke atas, berarti berlawanan dengan gerak benda. Bendanya kan mau terjun ke bawah tadi ceritanya tuh. Berarti ada gaya gesek. Kita lambang dengan FG. F itu gaya, G gesek ya. FGA. Baik, sudah ya. Sudah kita buatkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, kita selesaikan dengan meninjau bendanya satu persatu. Kita tinjau benda B dulu ya. Kita tinjau benda B. Oke, sama-sama kita lihat di B gaya apa saja yang bekerja. Ada 3 ya. Yang pertama ini nih, ada MBG sin theta. Yang kedua ada tegangan tali ke atas, dan yang ketiga ada gaya gesek benda B terhadap bidang miring ke atas juga. Oke. Berarti konsepnya nanti gaya yang ke bawah sama dengan gaya yang ke atas. Siapa yang ke bawah? Yang ini ya. Kita tinjau benda B. Pada benda B yang ke bawah ada MBG sin theta. Cuma satu ya yang ke bawah. Yang ke atas ada 2, yaitu ada si T dan si gaya gesek FGB. Oke. Sekarang kita teruskan. Ada nilainya nggak tadi? MB tadi nilainya berapa? Atau kita tulis saja dulu MB G sin theta sama dengan T ditambah. Nah, gaya gesek ini kan rumusnya mu
dikali untuk bidang miring ya, mu dikali dengan MB dikali dengan G dikali dengan cos theta. Ya, untuk bidang miring ya, gaya geseknya seperti ini rumusnya. Oke, kita ganti ke nilai yang diketahui. MB-nya 0,2, G-nya 10 dikali sin theta sama dengan T ditambah mu-nya tadi untuk B 0,4, MB-nya tadi 0,2, G-nya 10 dikali dengan cos theta ya. Kita turun ke bawah lagi. Yuk kita kalikan. Ini berarti 2 dikali dengan sin theta sama dengan T ditambah 0,4 dikali 0,2 dikali 10. Jadinya berapa? 0,8 cos theta. Atau kita tinggalkan T-nya sendirian. T sama dengan 2 dikali sin theta dikurang dengan 0,8 cos theta. Ini jadilah persamaan yang pertama. Oke, dapat dimengerti ya. Lalu kita tinjau lagi benda A ya, kan baru benda B nih. Kita tinjau benda A. Tinjau benda A. Nah, benda A tadi bagaimana? Ada gaya apa saja yang bekerja pada benda A? Ada 3 ya. Yang pertama ada T ke bawah, dan ada gaya berat tadi ke bawah juga, MA G sin theta, dan ada yang ke atas satu buah, itu gaya gesek untuk benda A. Yang ke bawah sama dengan yang ke atas. Oke, kita buat yuk. Tinjau benda A tadi, ada siapa saja yang ke bawah? Ada T, lalu ada siapa lagi? Ada MA G sin theta, dan terakhir sama dengan yang ke atas ada FGA ya, gaya gesek benda A, itu yang ke atas. Baik, kita ganti T tambah MA dikali G dikali sin theta sama dengan, nah tadi kan rumus gaya gesek kan untuk bidang miring ya, mu MA karena benda A jadi MA ya, dikali G dikali dengan cos theta. Oke, kita ganti ke nilai-nilai yang sudah diketahui. T tambah MA-nya tadi 0,1 katanya, dikali G-nya 10 dikali sin theta sama dengan, katanya mu-nya tadi 0, ini mu si A ya. Mu si A 0, berapa? 0,6 dikali massa A 0,1 dikali G 10 dikali cos theta. Yuk, berarti T tambah 0,1 kali 10 kan 1 kali sin theta, T sama dengan sin theta, sama dengan berapa nih? 0,6 dikali 0,1 dikali 10 berarti 0,6 cos theta ya, sahabat semua. Oke, nah ini kan udah kelihatan nih. T berarti sama dengan apa? 0,6 cos theta dikurang dengan sin theta. Persamaan yang kedua nih, coba lirik yang ke atas. Ini persamaan yang pertama, T sama dengan, ini persamaan yang kedua, T sama dengan juga ya. Berarti kan T sama dengan T, berarti T yang ini berapa? Tadi 2 sin theta dikurang 0,8 cos theta akan sama dengan T yang ini, berarti ya sama dengan T yang ini 0,6 oke cos theta dikurang dengan sin theta. Oke, dapat dipahami ya. Yang sin sama yang sin, yang cos dengan yang cos kita pindah-pindahin ya. Berarti 2 sin theta ditambah dengan min sin theta pindah ke kiri, jadinya plus ya. Sin theta sama dengan
0,6 cos theta, 0,8 pindah ke kanan jadi plus 0,8 cos theta. Oke. Saya pikir kalian paham ini. Baik, 2 sin theta tambah sin theta, 3 sin theta. 0,6 cos theta tambah 0,8 cos theta, berapa itu? 1,4 cos theta. Tinggal pindah-pindah ruas, berarti sin theta per cos theta sama dengan 1,4 per 3 ya. Sin per cos sudah tahu dong, tangen. Nah, ini sederhanakan nih. Ini kan sama dengan berapa nih? Kalau sama-sama dikali 10, 14 per 30. Kalau sama-sama kita bagi 2, berarti 7 per 15. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah 7 per 15. Oke, ini adalah cara yang pertama. Cara dengan menggunakan konsep yang sebenarnya cukup panjang. Kita coba dengan cara yang kedua, cara yang saya katakan sangat mudah ya. Cara kedua, cara cepatnya. Cara cepatnya untuk mencari tangen theta pada kasus soal seperti ini bisa gunakan rumus mu A dikali dengan massa A ditambah dengan mu B. Mu itu koefisien gesek ya, dikali massa B dibagi dengan massa A ditambah dengan massa B. Oke. Ini cara cepatnya. Cara yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih efektif ya untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Sama-sama yuk kita ganti ke angka yang sudah diketahui tadi. Mu A-nya tadi berapa? 0,6. Massa A-nya tadi katanya 0,1. Mu B-nya 0,4. MB-nya 0,2. Banding tadi MA-nya 0,1, MB-nya 0,2. Berapa nih jadinya nih? Sama dengan 0,14 per 0,3. Kita sederhanakan jadinya 7 banding 15. Ya, sama hasilnya ya. Sama hasilnya. Cara yang berbeda, hasilnya sama. Cara yang kedua lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif dan hasilnya tentu benar. Oke. Baik, kita bahas soal yang kedua. Saya bacakan, gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada sebuah benda yang masanya M1 menyebabkan percepatan sebesar 8 meter per second kuadrat. Jika F bekerja pada benda yang bermassa M2, maka percepatan yang ditimbulkan adalah 2 meter per second kuadrat. Jika F bekerja pada benda yang bermassa M1 plus M2, maka percepatan benda ini adalah, baik, ini mudah ya. Kita kerjakan dua cara dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama dengan konsep yang sebenarnya cukup panjang, dan cara yang kedua cara cepatnya ya dengan rumus cepat. Baik, cara pertama. Nah, di soal itu kan katanya ada gaya sebesar 12 Newton ya. Ada gaya dikerjakan kepada sebuah benda, ada dua benda tuh. Yang pertama ada, kita kasih nama aja M1. M1-nya katanya berapa? Enggak diketahui ya, nanti dicari nih. Dikerjakan gaya sebesar 12 Newton. Ternyata gaya 12 Newton ini menyebabkan benda pertama ini merasakan percepatan sebesar 8 meter per second kuadrat, sahabat semua. Nah, kita cari M-nya nih. M itu kan rumusnya sama dengan F per A. Ya. Ini rumus dasar ini.
M sama dengan F dibagi A. Yuk ganti aja nilainya yuk. F-nya 12 dibagi dengan A1-nya tadi 8 sama dengan 1,5 kg ya. Itu baru benda yang pertama. Lalu kan F tadi bekerja lagi pada benda M2 ya. Pada benda yang kedua nih. Dengan gaya yang sama nih M2, belum diketahui juga nilainya. Gaya F yang 12 tadi dikerjakan lagi pada benda yang kedua, ternyata menghasilkan percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat pada benda yang kedua ini. Nggak tahu M-nya berapa ya, kita cari lagi. M2 rumusnya sama seperti yang di atas. Ini berarti F dibagi dengan A2. Oke. F-nya berapa ya? 12. A2-nya tadi berapa? 2 sama dengan berapa ya? 6 kg. Nah, udah dapat deh. M1-nya 1,5 kg, M2-nya 6 kg. Ternyata di soal minta F ini yang 12 Newton ini dikerjakan pada benda M1 dan M2 masanya, total masanya berarti berapa ya? M1 tadi 1,5, M2-nya 6, berarti masanya ini sama dengan 7,5 kg. Diberikan gaya yang sama, F-nya sama dengan 12 Newton. Ya, masanya 7,5, gayanya 12 Newton. Yang diminta di soal adalah berapa percepatannya nih? A-nya berapa? Berapa A-nya nih? Oke. Bisa nih, A sama dengan apa tadi rumusnya? Kebalikan dari ini ya. Berarti kalau A yang ditanya sama dengan F dibagi dengan M ya. Ini A sama dengan F bagi M. Dari rumus ini juga ya. A-nya naik ke atas, M-nya turun ke bawah. F-nya 12, M-nya 7,5. Berapa tuh? 12 dibagi 7,5. 1,6 meter per second kuadrat. Bagaimana sahabat semua? Lumayan panjang, tapi enggak sulit amat ya. Saya ada cara yang kedua, solusi yang kedua, cara cukup cepat, efektif, dan sangat mudah untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Baik, kita coba cara yang kedua ya. Cara mudahnya, cara cepatnya, nggak nyampe 10 detik menyelesaikan soal ini. Oke. Caranya A sama dengan A1 dikali A2 bagi dengan A1 tambah A2. Ini rumusnya. Nah, rumus cepatnya ya. A1-nya tadi berapa ya? A1-nya katanya 8, A2-nya 2 per 8 tambah 2 sama dengan 16 bagi 10 sama dengan 1,6 meter per second kuadrat. Oke, bagaimana? Tadi cara yang pertama lumayan panjang, cara yang kedua cepat, akurat, benar pula ya, dan nggak nyampe 10 detik mengerjakannya. Oke. Ya, demikian untuk soal-soal hari ini. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga share jika perlu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.